Teman-teman itu hanya bekerja setiap hari dengan mengharapkan gaji setiap bulan, hanya begitu-begitu saja ya. Jadi dapat gaji langsung habis. Nah, bahkan ada juga misalnya dia memiliki pekerjaan sebagai karyawan ya, namun dia mencari pekerjaan sampingan. Oke, kita dapat pekerjaan sampingan teman-teman. Ini untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari begitu ya. Tetapi tidak lama pasti tubuh kita atau badan kita ini akan terasa lelah dan capek. Apa iya kita bekerja pagi dari siang sampai malam lembur mencari pekerjaan sampingan? Namun walau begitu teman-teman, hidup kita pas-pasan saja, selalu kekurangan dan kekurangan saja begitu. Nah, itu gaya pola lama teman-teman. Coba kita bisa ikuti orang sukses, orang kaya, bagaimana sistemnya sehingga dia itu semakin sukses. Bukannya dia sukses atau menjadi semakin miskin, tapi sukses menjadi semakin sukses begitu. Sedangkan kita yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, karena trik kita yang seperti ini salah dalam menjalankan keuangan kita teman-teman. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Safwan Tawakal. Dimanapun tempatnya berada teman-teman dan sahabat, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kita pada kali ini membahas terkait dengan sumber uang ya, sumber datangnya uang yang mengikuti zaman yang modern ya. Jadi kita akan mengikuti jejak zamannya pada saat ini teman-teman, untuk kedepannya di tahun 2026 sampai tahun yang akan mendatang pula begitu. Kalau kita terlalu monoton dengan trik yang lama itu agak lainan ceritanya ya, agak sulit. Nah, teman-teman pernah bertanya di beberapa video saya terkait dengan perubahan pola pikir begitu ya. Pertanyaannya, Bang, saya sudah melakukan perubahan pola pikir untuk bagaimana mendatangkan uang dan akan datangnya uang itu bersumber dari mana begitu. Nah, sekarang ini tipsnya saya kasih tahu ke teman-teman. Ada 5 sumber untuk kita mendatangkan uang mengikuti dari zaman ke zamannya yang sekarang ini ya, di tahun 2025 untuk kedepannya di tahun-tahun yang akan datang begitu. Yang mana yang 5 ini teman-teman sudah saya terapkan dan sudah saya alami pula, dan ada juga teman ataupun di beberapa kalangan bahkan orang yang sukses melakukan tips ini teman-teman. Jadi perlu teman-teman pahami ya, sekalipun teman-teman berkata bahwa telah merubah diri dari pola pikir miskin menjadi orang kaya ya, namun belum juga menjadi orang kaya ya, berarti kan teman-teman itu belum mengetahui sumber datangnya uang itu bagaimana begitu. Saya ceritakan sedikit dari kisah teman saya ya. Dia pertama, teman ini berpikirnya selalu saja tentang kekurangan dalam hidupnya ya. Kekurangan terus dalam pikirannya. Dia tidak pernah membahas keberlimpahan ya. Sehingga tidak terasa atau tidak disadari oleh teman tersebut ya, karena selalu berpikirnya kekurangan terus, akhirnya ya hidupnya kekurangan terus setiap saat dan setiap harinya begitu. Oleh karenanya teman-teman, kita harus berpikirnya itu ya suatu keberlimpahan. Di pola pikir kita tanamkan suatu keberlimpahan itu, bahwa besoknya ya akan menjadi orang berlimpah, menjadi orang sukses seperti itu. Tinggal kalau kita sudah tanamkan hal yang seperti itu, tinggal kita akan mencari tahu bagaimana caranya, nanti dengan sendirinya teknik ataupun cara untuk kita mendapatkan uang itu akan datang sendiri begitu. Nah, oleh karenanya teman-teman ya, ini pernah saya alami pula ya. Pada saat itu saya memiliki hutang di mana-mana ya. Hati saya benar-benar terasa udah lemah gitu, lemes, tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa gitu ya. Namun saya tidak pernah berpikir tentang kekurangan begitu ya. Saya pasti
akan menjadi orang yang berkelimpahan gitu. Akhirnya itu selalu tertanam dalam pola pikir saya suatu kelimpahan ini. Nah, tinggal bagaimana sih cara saya harus mewujudkan eh, apa yang saya inginkan itu dapat tercapai begitu. Sehingga suatu kemudian teman-teman tidak lama ya, karena mungkin kita berkelimpahan terus berpikirnya ya, akhirnya terwujud juga keinginan saya itu. Seperti contoh misalnya teman-teman ya, waktu itu saya ingin memiliki mobil pada tahun 2022 ya, pada tahun 2022 itu. Di sana hati saya, waduh, ya pingin banget untuk memiliki mobil ya. Tapi saya tidak pernah tidak pernah yang namanya putus harapan begitu. Saya selalu tetap tanamkan yang namanya kelimpahan itu dan kesuksesan itu saya pasti dapatkan. Begitu saja yang saya pikirkan dalam otak saya, sehingga tidak lama di tahun 2020 itu di pertengahan tahun 2023 ya, saya dapat membeli mobil. Alhamdulillah ya. Nah, jadi triknya bagaimana sih teman-teman sehingga bisa mendapatkan hal seperti itu? Teman-teman harus pahami bahwa ada 5 sumber ya untuk datangnya uang itu dengan cara yang baru ya. Jadi teman-teman tinggalkan pola yang lama, atau mungkin orang-orang berkata bahwa menggunakan pola yang lama itu kurang efektif untuk mendatangkan uang gitu ya. Tetapi teman-teman mau menggunakan pola seperti apa saja ya, apa saja pola mau digunakan untuk datangkan uang itu, namun tentu teman-teman harus pahami dan ketahuilah ya bahwa untuk pada zamannya sekarang itu ya, itu harus benar-benar kita mempersiapkan diri untuk kedepannya bagaimana mendatangkan keuangan itu, bagaimana mendapatkan suatu keberlimpahan begitu teman-teman ya. Nah, jadi sumber yang pertamanya itu adalah pengelolaan teman-teman ya. Nah, oke, kita memiliki banyak uang, ya, namun kalau kita tidak bisa mengelolanya, tetap akan kita itu semakin jatuh dan jatuhnya. Setiap bulan, ya, penghasilan kita, misalnya katakan saja pegawai negeri atau karyawan apa saja lah begitu ya, memiliki penghasilan setiap bulan. Paling ketika gajian, ya kan, belum 1 minggu uang hasil gajinya itu habis begitu, atau bahkan belum datang gajinya sudah memiliki hutang ya kan begitu. Jadi teman-teman itu hanya bekerja setiap hari dengan mengharapkan gaji setiap bulan, hanya begitu-begitu saja ya. Jadi dapat gaji langsung habis. Nah, bahkan ada juga misalnya dia memiliki pekerjaan sebagai karyawan ya, namun dia mencari pekerjaan sampingan. Oke, kita dapat pekerjaan sampingan teman-teman ini untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari begitu ya. Tetapi tidak lama pasti tubuh kita atau badan kita ini akan terasa lelah dan capek. Apa iya kita bekerja pagi dari siang sampai malam lembur mencari pekerjaan sampingan? Namun walau begitu teman-teman, hidup kita pas-pasan saja, selalu kekurangan dan kekurangan saja begitu. Nah, itu gaya pola lama teman-teman. Coba kita bisa ikuti orang sukses, orang kaya, bagaimana sistemnya sehingga dia itu semakin sukses. Bukannya dia sukses atau menjadi semakin miskin, tapi sukses menjadi semakin sukses begitu. Sedangkan kita yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, karena trik kita yang seperti ini salah dalam menjalankan keuangan kita teman-teman. Nah, perlu teman-teman catat dan ingat ya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan kita, mendatangkan uang itu melalui sumber-sumbernya yang dari mana begitu. Harus kita catat dan pahami itu. Nah, yang pertama itu adalah pengelolaan uangnya teman-teman itu. Jadi ketika kita mendapatkan gaji, kemudian mendapatkan uang dari hasil pekerjaan sampingannya, nah itu teman-teman harus benar-benar manfaatkan. Kelola teman-teman, jangan hanya habis untuk kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kita. Yang namanya uang, kita kalau justru lagi tetap memiliki nafsu, ya seberapapun uang itu bisa langsung habis teman-teman, langsung habis gitu buatnya. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, bahkan kita minus terus setiap hari dan setiap saatnya. Kita dapat gajian tiap bulan, belum datang tanggal gajian sudah kita memiliki hutang untuk bayar.
Sehingga kebutuhan dalam keluarga kita pun juga menjadi tidak cukup. Untuk kepentingan atau keinginan yang lain itu terbatas, tidak terpenuhi. Karena sistem pengelolaan kita itu masih menggunakan gaya lama, seperti gaya apa namanya, ya gayanya zaman orang dulu, ketika nggak ada tempat tinggal itu kan cari makan di hutan, ya kan, cari makan di hutan kayak orang primitif, cari hutan, uang di hutan, cari makanan di hutan kan gitu, terus udah kenyang atau bawa pulang ke rumahnya untuk teman-teman atau untuk keluarga yang lainnya, habis itu lagi cari begitu saja, habis nggak ada persiapan untuk besok mau makan apa begitu, iya kan. Nah jadi kita masih berpikirnya seperti itu hingga pada saat ini teman-teman. Oleh karenanya saya berkata, mari kita berubah pola pikir kita tentang uang. Oke, kita akan berubah pola pikir kita tentang uang ya, tetapi yang paling tepat itu kita menggunakan sistem yang mana begitu. Jangan hanya sekedar merubah pola pikirnya namun tidak melakukan apa-apa dan tidak tepat sasarannya begitu. Nah, jadi yang paling tepat sasaran atau kita gunakan teknik itu adalah pertama ya, pengelolaan tentang uangnya dulu. Harus benar-benar dimanfaatkan uang itu untuk keperluan dan kebutuhan apa. Nah, kemudian sistem pengelolaan itu adalah jika ada kesempatan untuk membuat usaha, maka buatlah usaha itu. Jika ada kesempatan untuk ada ruang dan peluang untuk membangun usaha bersama dengan teman dan siapa, silahkan kerjakan teman-teman. Itu adalah peluang buatnya. Jangan sia-siakan yang namanya peluang. Itu adalah ruang yang sangat-sangat bernilai teman-teman. Manfaatkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan ya. Nah, kenapa dengan pengetahuan? Tentu ya, jika kita ingin meningkatkan sumber penghasilannya kita, maka tentu kita akan memiliki pengetahuan ya. Tanpa kita memiliki pengetahuan, maka kita juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Misalnya ya, kita ingin usaha gorengan, katakan saja seperti itu, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menggoreng atau buat gorengan tersebut, kan itu sama halnya dengan bohong begitu. Atau kita ingin menjadi seorang dosen misalnya, atau jadi guru, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang guru. Nah, makanya kita perlu harus meningkatkan pengetahuan kita. Kita ingin berbisnis usaha, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk berbisnis. Nah, oleh karenanya teman-teman, kita harus kuasai bisnis. Bisnis apa yang perlu dikuasai? Nggak usah deh bisnis terlalu sulit-sulit untuk teman kerjakan ya. Bisnis apa yang menurut teman itu mudah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan bisa menarik perhatian orang banyak begitu. Itu pengetahuannya harus benar-benar ditambahkan teman-teman. Itulah sebabnya kenapa orang berbondong-bondong untuk menambahkan pengetahuannya, baik di bidang bisnis, baik di bidang pendidikan ataupun di bidang-bidang yang lain-lainnya. Nah, pengetahuan itu selalu ditambah. Kalau tidak kita tambah pengetahuan kita, maka kita akan tetap dalam posisi yang lama, hidup yang lama. Hanya kita berputar-putar terus di tempat yang lama begitu. Tidak ada perubahan, tidak ada kesenjangan yang untuk maju buat kita. Nah, ingat, itu pengetahuan perlu ditambah. Bukan hanya pengetahuan untuk pendidikan saja, tetapi sekalipun kita tidak berpengetahuan di bidang pendidikan atau tidak melanjutkan sekolah pendidikan yang lainnya, tetapi setidaknya kita memiliki pengetahuan untuk di bidang bisnis apa saja. Itu kan tanpa kita mengejar ijazah atau sertifikat untuk hal-hal yang seperti itu, tidak. Tapi kan berdasarkan dari pengalaman atau pandangan kita terhadap orang lain, kan kita bisa belajar dari sana bagaimana orang itu maju dalam usahanya, bagaimana orang itu mengembangkan usahanya. Nah, kita bisa belajar dari sana, mengikuti jejak pengembangan dari mereka. Ya, itu pengetahuan kita untuk melakukan suatu bisnis agar pemanfaatan uang kita dari itu kita bisa mengelolanya begitu. Kemudian yang ketiga adalah relasi atau berkolaborasi. Nah, apa sih pentingnya untuk kita memiliki relasi dan berkolaborasi begitu ya? Pertanyaannya pasti seperti itu. Nah, jadi relasi ini sangat penting, teman-teman. Kita akan membangun relasi bersama dengan siapa? Berkolaborasi dalam bidang usahanya kita itu. Nah, apa kita melakukan relasi dengan orang-orang, maka usaha apapun yang kita kerjakan itu tidak akan pernah bisa jalan. Oleh karenanya kita harus memperbanyak relasi kita. Berani berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah bakat atau orang yang sudah memiliki pengalaman dalam hal itu. Suatu contoh misalnya teman-teman ya,
kita akan membangun sebuah usaha tadi dagang gorengan ya, atau usaha restoran ya, warung gitu ya. Nah, jadi relasi kita apa ya, kita mencari relasi di bidang itu, sistem apa namanya, sistem pergerakannya dalam pembuatan usaha itu sehingga berkembang dan maju itu bagaimana, itu yang kita pelajari gitu, cari relasi-relasi, kemudian untuk supaya kita dapat penjualan yang banyak gitu kan, berarti kita cari relasi dari masyarakat, dari perusahaan, dari kantor-kantoran dan lain yang lain sebagainya. Itu bisa menjadi relasi kita untuk bisa gabung di perusahaan kita yang kita bangun itu. Beranilah untuk berkolaborasi dengan orang itu. Jika misalnya kita inginnya memiliki sesuatu itu namun tidak sesuai dengan modal yang kita miliki gitu ya, kan itu bisa kita ajak siapa teman atau siapa keluarga yang lainnya untuk ikut berkolaborasi dalam bidang usahanya tersebut. Jadi dengan itu usaha kita bisa jalan, kita dapat dibantukan oleh modal yang dimiliki oleh teman kita itu atau keluarga kita yang lainnya. Coba teman-teman seperti itu ya, lakukanlah hal-hal yang seperti itu teman-teman. Saya yakin dan percaya bahwa apabila kita sudah melakukan hal tersebut, pasti usaha kita itu bisa berkembang. Itu bisa saya jamin teman-teman, usahanya pasti berkembang. Ingat, relasi dan berkolaborasilah dengan orang-orang seperti itu. Nah, jangan membuat relasi yang tidak jelas begitu ya. Kita bangun relasi dan berkolaborasi dengan orang-orang seperti itu. Ya, kemudian yang keempat adalah kreativitas ya. Kreativitas. Nah, di dalam kreativitas untuk bidang usaha kita itu teman-teman harus benar-benar memiliki kreatif ya, kreatif, lalu lain daripada yang lainnya lah. Misalnya katakan saja tadi kan usaha nasi goreng atau usaha bakso misalnya gitu ya. Nah, di usaha bakso nasi goreng itu kan ada macam-macam beda-beda modelnya begitu. Ada model bakso seperti ini, ada model nasi gorengnya seperti ini, nasi bungkusnya seperti ini, ada warna yang putih, ada warna yang kuning. Nah, itu yang dimaksud dengan kreativitas kita. Karena setiap kreativitas yang kita kreativitas yang baru, yang modelnya baru, itu orang-orang kan bisa kita tarik minatnya untuk berbelanja kepada kita, ya kan? Sangat tertarik dengan kreativitas kita seperti itu, sangat tertarik dengan hal-hal yang baru jika kita memiliki kreatif yang seperti itu. Jangan buat hal-hal yang jadul atau model-model yang lama. Jadi kita harus tingkatkan kreatif dalam usaha kita itu. Jangan hanya berdiam diri seperti di sana saja begitu. Seperti siklus untuk berputar di tempat yang lama. Jadi di siklusnya itu harus ada perubahan dan perkembangan dalam hal itu sehingga bisa menarik perhatian minat orang berbelanja kepada kita. Nah, itu contohnya seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah dengan begitu teman-teman, seperti tadi ya restoran, kan teman-teman lihat orang-orang sedang berdagang ya, baik di pinggir jalan atau di mana, mungkin dia tidak menggunakan papan nama perusahaan usahanya. Nah, teman-teman bisa kreatif buat apa namanya, supaya apa tujuannya, dikenal oleh orang luas, dikenal oleh orang banyak. Nah, itu bisa menjadi sorotan dan perhatiannya ke usahanya teman-teman itu menarik secara tanpa kita sadari bahwa kita sedang menarik perhatian orang, menarik keinginan orang untuk datang mengunjungi kita. Setiap orang yang datang mengunjungi tempat kita itu adalah rezeki untuknya kita. Ya, kan setidaknya orang akan datang berbelanja banyak, sana sini dikenal. Nanti mereka akan bertanya, oh tempatnya di sini, enaknya begini. Nah, kita ciptakan suasana keenakan, kenikmatan di dalam hal itu kreativitas. Kemudian yang kelima adalah memberi ya. Memberi itu sama halnya dengan dalam agama bersedekah ya kan. Kita bersedekah, memberi kepada orang. Kita ini manusia, jangan pelit ataupun gigit dalam hal apapun itu misalnya ya. Nah, setidaknya teman-teman kita bisa berbagi kepada siapapun itu. Nah, kita bersedekah kepada orang yang lemah ya. Teman-teman tahu nggak alasannya dengan memberi bisa mendatangkan rezeki kepada kita itu. Jadi alasannya begini teman-teman ya. Ketika kita berikan kepada orang ya, setidaknya ya kalau misalnya lebih yang kita berikan itu tanpa kita sadari teman-teman, alam semesta ini
memutar hal itu, ya, orang yang kita berikan nanti suatu saat, suatu waktu, beliau yang kita berikan itu juga akan memberikan kita bantuan. Ya, nah mungkin dengan melalui orang lain, Tuhan akan melalui dengan cara lain, akan memberikan kita balasannya seperti itu. Tetapi janji Allah, setiap kita memberikan, setiap kita bersedekah kepada siapapun itu, Allah janji akan membalas kebaikan kita itu. Entah kebaikan itu seperti apa, kita akan dibalas oleh Tuhan. Yang pasti, secara nyatanya teman-teman, ya, ilmu nyata dalam ilmu sains fisika kuantum pun seperti itu. Apabila kita sudah melakukan suatu hal terputar, maka akan berputar kembali kepada diri kita sendiri. Artinya, ya, kalau kita sudah memberi kepada orang, maka akan kembali juga kita akan diberikan oleh orang tersebut, mungkin dengan cara yang lain. Ya, suatu contoh misalnya, ya, jika orang yang kita berikan suatu saat dia sudah memiliki, dia pasti akan datang kepada kita, entah dia akan berbelanja kepada kita, membeli bahan produknya kita. Nah, seperti itu dia teman-teman, iya kan? Nah, jadi itu nyata, fakta itu teman-teman. Jadi jangan teman-teman itu takut untuk memberikan kepada siapa saja. Nah, kalau kita takut memberikan seperti itu teman-teman, bahkan yang ada kita akan dijauhkan oleh orang-orang, kita akan jauh dari rezeki. Ini teman-teman, ingat baik-baik ya, memberi itu jangan sampai tidak dilakukan. Lakukanlah teman-teman. Itulah sebab dalam Islam itu selalu menganjurkan kita yang namanya sedekah. Ya, jadi teman-teman bisa pahami dengan hal ini. Ingat, ada 5 sumber rezeki, sumber uang datang kepada kita itu dengan cara yang baru, tidak dengan cara tip yang lama atau pemikiran-pemikiran yang lama begitu. Mari kita ubah pola pikir kita, yang pola pikirnya yang ingin melakukan suatu perubahan, berani dengan mengambil tindakan untuk menyatakan hidup ini dengan perubahan yang baru, maka lakukanlah sistem seperti ini. Maka insya Allah saya yakin 100% teman-teman bisa menggapai apa yang diinginkan oleh teman-teman semua. Dari saya Safwan Tawakal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.